Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Sebelumnya izin yang terhormat dosen pembimbing kami kelompok 5 yaitu Dr. Insinyur Yogi Yogaswara MT, kemudian Ibu Riri Rizky Asri STMT. Kami di sini akan mempresentasikan tugas caption design yang dimana judulnya yaitu Rancangan Perbaikan Proses dalam Menurunkan Defek Produk Biji Sorghum pada Sorghum Center Indonesia (SCI) Desain Farm menggunakan metode FMEA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Detri Muhammad Rizky, kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu Safik Norman Abdul Hakim, ada Najwa Salsabila, Rizky Ramada, dan yang terakhir ada Almar Chesta Adabi. Selanjutnya, kita masuk ke daftar isi, yang dimana isi dari daftar isi yang pertama yaitu ada pengumpulan data, kemudian ada perancangan berdasarkan setiap metode, kemudian ada validasi rancangan, kemudian yang keempat ada pengukuran kinerja sistem, dan yang terakhir ada pemilihan rancangan terbaik. Selanjutnya, diteruskan oleh rekan saya. Yaitu selanjutnya itu adalah pengumpulan data, yang di mana data itu dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan operator atau manajemen, dan juga dokumen internal perusahaan. Dan terdapat tabel rekapitulasi data defect proses penyosohan yang terdiri dari 4, yaitu ada biji pecah, tidak tersosok, ukuran tidak seragam, dan juga kontaminasi ringan. Yang di mana itu dijumlahkan dari jumlah kejadian dan juga presentasenya, serta keterangan dari defeknya. Selanjutnya yaitu tahapan perancangan berdasarkan setiap metode, yang dimana untuk yang pertama itu terdapat identifikasi failure mode, yaitu untuk jenis-jenis kegagalan yang terjadi, yaitu ada biji pecah, tidak tersosok sempurna, ukuran tidak seragam, dan juga kontaminasi. Yang selanjutnya itu adalah identifikasi cause and effect, yang dimana itu adalah penyebab dan dampak dari setiap failure yang terin- teridentifikasi. Selanjutnya. Selanjutnya adalah penentuan skala SOD. Skala SOD itu bagian dari FMEA yang dipakai buat ngukur risiko suatu masalah atau severity, occurrence, dan detection-nya. Yang pertama ini ada severity, di mana kriteria-kriterianya itu salah satu contohnya itu semua biji hancur atau pecah, efeknya itu sangat tinggi dan diberikan rating atau ukurannya juga. Lalu ada yang kedua itu occurrence, kriteria itu salah satu contohnya itu yang pertama itu defect muncul hampir di setiap proses penyosohan dan frekuensinya itu sangat sering dan rentang nilainya itu 9 dari 10. Lalu yang ketiga itu ada detection di mana kriterianya itu defect hampir salah satu contoh kriterianya itu defect hampir tidak dapat dideteksi dan kemampuan deteksinya itu sangat sulit. Ratingnya itu 10. Lalu selanjutnya adalah perhitungan RPN dan pembuatan worksheet FMEA. Perhitungan nilai RPN dengan mengalihkan nilai severity, occurrence, dan detection yang didapatkan dari penentuan skala SOD di slide yang sebelumnya. Lalu hasil FMEA klasik menunjukkan bahwa failure mode biji pecah memiliki nilai RPN tertinggi dan menjadi prioritas utama untuk perbaikan. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat worksheet FMEA, IAG, FDA. Sama seperti FMEA klasik, yaitu kita menentukan skala severity, occurrence, dan detection dari masing-masing kriteria, yaitu pada biji pecah, pada failure mode-nya itu biji pecah dengan severity-nya itu 9, itu menyatakan seberapa besar dampak kegagalan yang diberikan itu didapatkan dari tabel SOD, kemudian occurrence 7 itu didapatkan dari tabel SOD juga, seberapa sering frekuensi kegagalan terjadi. Dan detection itu seberapa sulit dideteksi pada kegagalan tersebut. Nah, kemudian pada rating tersebut kita akan melakukan penilaian kriteria menggunakan action priority. Yang menyatakan pada severity 9 itu menyatakan skala 9 sampai 10 yaitu high. Kemudian ada occurrence 7 itu akan disejajarkan dengan skala occurrence yaitu 7 dan menyatakan bahwa action priority-nya itu high dan dilanjutkan lagi dengan detection yaitu 4 yang menyatakan bahwa defect mudah terlihat oleh operator.
Kemudian setelah dilakukan skala, didapatkan action priority-nya yaitu high, dan seterusnya hingga kontaminasi. Setelah itu, kita menentukan validasi rancangan dengan menggunakan fishbone diagram. Nah, validasi ini dilakukan untuk diskusi dengan operator dan manajemen serta perbandingan dengan referensi jurnal terkait pengendalian kualitas proses pengolahan biji-bijian. Diagram fishbone ini digunakan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi akar-akar penyebab terjadinya defek dengan menunjukkan faktor penyebab kegagalan. Nah, faktor penyebab kegagalan di sini ada 5, yaitu metode, yaitu pengumpulan awal terlalu cepat. Jadi si setupnya itu terlalu cepat sehingga terjadinya terjadinya potensial kegagalan. Kemudian ada manusia, yaitu monitoring hanya visual, kurangnya monitoring dan eh, preventive maintenance yang dilakukan. Setelah itu ada lingkungan, yaitu cuaca hujan yang ekstrim dan kelembaban yang tinggi. Kemudian ada mesin, yaitu mata pisau aus karena terlalu banyak gesekan yang tidak stabil. Setelah itu ada material yang menyebabkan biji lembab dan variasi hasil panen yang tidak konsisten. Setelah itu kita melakukan pengukuran kinerja dari sistem yang dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah usulan perbaikan secara konsep. Didapatkan failure mode sebelum dilakukan RPN yaitu sebesar 252 dan sesudahnya yaitu sebesar 168 dengan penurunan sebesar 33%. Dan di samping ini ada visual diagram Pareto, defek proses penyusuhan. Terlihat bahwa biji pecah itu memiliki persentase defek terbesar dengan penurunan yang signifikan. Lanjut. Selanjutnya, pemilihan rancangan terbaik. Jadi berdasarkan hasil analisis FMEA klasik failure mode dengan nilai RPN tertinggi adalah biji pecah. Sementara itu, hasil analisis FMEA AIAG menunjukkan bahwa kedua failure mode tersebut memiliki action priority kategori tinggi high gitu, sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera. Adapun rancangan perbaikan terbaik yang dipilih meliputi yang pertama yaitu pengendalian dan standarisasi parameter kecepatan serta durasi penyosohan. Di sini itu berguna agar proses tidak terlalu agresif dan mengurangi resiko biji pecah. Selanjutnya yang kedua yaitu penerapan jadwal perawatan dan penggantian komponen abrasif secara berkala, yaitu untuk menjaga kinerja mesin tetap optimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengendalian kualitas bahan baku, khususnya dengan standarisasi kadar air biji sorghum sebelum proses penyosohan, karena kadar air sangat mempengaruhi kekuatan biji. Yang keempat yaitu prosedur inspeksi mesin dan pengawasan proses secara rutin, guna memastikan proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.